Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membedah buku yang sangat luar biasa dan sangat relevan untuk dunia pendidikan pada masa kini. Nah, buku ini itu berjudul Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21. Pemikiran dalam pengembangan dan penerapan Deep Learning. Yuk kita simak pembahasan pada setiap babnya. Nah, jadi pada bagian pertama ini membahas tentang pergeseran paradigma pendidikan. Nah, bab ini membuka wawasan kita tentang perubahan paradigma dari pendidikan tradisional ke pendidikan yang modern. Penulis juga menggarisbawahi bahwa pada abad ke-21 menuntut pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Tantangan global, digitalisasi, dan kompleksitas kehidupan modern itu mendorong pentingnya kemampuan berpikir kritis dan adaptif. Pembelajaran tidak lagi sekedar hafalan, tetapi harus membangun pemahaman mendalam. Disinilah konsep deep learning menjadi sangat relevan. Penulis juga membandingkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan negara maju, serta bagaimana kita bisa belajar dari sistem mereka itu. Nah, pada bagian kedua buku ini membahas tentang memahami 21 Century Skills. Bagian ini menjelaskan secara rinci keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Penulis menyebutkan bahwa keterampilan ini bukan tambahan, tapi inti dari pembelajaran yang bermakna. Model-model pembelajaran berbasis keterampilan juga diperkenalkan. Salah satunya adalah model belajar menyenangkan dan partisipatif. Guru masa depan, menurut buku ini, harus menjadi fasilitator pembelajaran yang membuka jalan menuju pendidikan yang modern, memerdekakan siswa dalam berpikir dan berekspresi. Selanjutnya pada bagian ketiga, buku ini membahas tentang mengasah keterampilan kolaborasi. Jadi, kolaborasi adalah salah satu kompetensi kunci dalam pembelajaran abad ke-21. Buku ini menjabarkan fungsi, manfaat, hingga faktor-faktor penting yang menjunjung keterampilan kolaborasi seperti empati, kerja tim, dan tanggung jawab. Penulis di sini juga memberikan indikator untuk mengukur keberhasilan kolaborasi dalam pembelajaran. Contoh nyatanya, pembelajaran yang melatih kolaborasi serta program inovasi guru untuk meningkatkan kolaborasi siswa membuat bagian ini sangat aplikatif bagi guru di lapangan. Nah, pada bagian keempat, di buku ini membahas tentang mengembangkan keterampilan komunikasi. Jadi, komunikasi tak kalah pentingnya dengan kolaborasi. Penulis memaparkan bahwa komunikasi dalam pembelajaran harus melatih siswa agar mampu menyampaikan gagasan secara jelas, secara efektif, dan etis. Buku ini mengulas berbagai faktor yang memengaruhi komunikasi serta indikator yang dapat digunakan untuk menilai keterampilan komunikasi siswa. Bagian ini juga disertai contoh-contoh pembelajaran yang secara konkret mengembangkan kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi itu tadi kurang lebih bedah buku dari saya, bagian-bagian dari bukunya. Jadi kurang lebih buku ini itu memberikan pandangan baru mengenai pendidikan di era digital. Kita tidak bisa lagi hanya berfokus pada penguasaan konten, melainkan harus menekankan pada how to learn daripada what to learn. Kolaborasi dan komunikasi menjadi dua keterampilan yang paling dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Itu dia tadi bedah buku dari judul buku yang berjudul Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21. Nah, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk para calon guru, mahasiswa pendidikan, dan siapapun yang peduli pada transformasi pendidikan. Jangan lupa untuk membaca bukunya ya. Praktikkan ilmunya dan juga mari kita ciptakan pembelajaran yang bermakna untuk generasi masa depan. Sampai jumpa.